Ku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bikin video AI sekarang udah bisa langsung dengan suaranya. Kami berpegang teguh
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita belajar tentang firman Tuhan. Dan untuk tema pagi hari ini kita akan membahas tentang kata Allah. Jadi Bapak Ibu, katanya LAI itu mencuri kata Allah. Ya, kata Allah itu dari bahasa Arab pokoknya. Serapannya di serapan. Jadi orang Kristen atau Alkitab sama sekali tidak boleh menggunakan kata Allah. Gitu. Nah, yang menjadi sesuatu yang sangat membagongkan sekali adalah saat Islam mayoritas tidak masalah kita menggunakan kata Allah, muncul yang minoritas. Ya, yang mengklaim bahwa kata Allah itu adalah milik mereka dan kita mencuri dan nyolong. Katanya begitu. Yang lebih membagongkan lagi adalah teman-teman kita Kristen mempermasalahkan juga. Ingin mendemo LAI. Ya, kepingin kata Allahnya diganti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, menurut sejarah, gimana sih istilah kata Allah ini berkembang? Gitu ya. Kita akan buka datanya, kita akan buka sejarahnya dari kata Allah ini dari paling ujung, ya. Ibaratnya dari kancing paling atas. Nah, kalau kancing dari paling atasnya tidak diperbaiki sampai ke bawah tuh hancur berantakan. Ya, kita akan bahas dari kata Allah. Saya sudah susun makalahnya. Nanti kita akan buka sama-sama. Mari sebelum itu Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Ampuni hambamu, ampuni kami semua Tuhan. Kuduskan dan sucikan pikiran tubuh jiwa roh hambamu. Berikan pengertian dan hikmat kepada hamba Tuhan. Dengan karunia berkata-kata hikmat dan pengertianmu Tuhan. Dan biarkanlah hamba berbicara dengan sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu. Ampuni kekurangan hamba, ampuni kelemahan hamba Tuhan. Hamba pun minta terus dikuduskan dan ditahirkan oleh Engkau. Terima kasih buat kesabaran dan kasih setiamu dalam kehidupan hamba yang hina ini. Ajarkan hamba untuk mengerti rancanganmu, ajarkan hamba juga mengerti isi hatimu Tuhan. Supaya hamba juga lebih menjadi pribadi yang terus berkenan. Dan menjadi pribadi yang terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun hamba berada. Tolong hamba Bapa, kuduskan dan tahirkan hambamu yang hina ini. Dan hamba berdoa Tuhan untuk umatmu supaya kami bisa mengerti, khususnya teman-teman kami yang Kristen, tentang kata Allah ini, supaya kami tidak dibodoh-bodohi sama mereka yang mengaku-ngaku pengikut Engkau. Tetapi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang sifatnya bukan esensi. Tolong hambamu, tolong kami semua Bapa. Terima kasih, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami siap menikmati pembelajaran ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita nikmati satu lagu dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu.
semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Jiwaku dan rohku, cintaku hanya Haleluya. Mari Bapak Ibu, shalom semuanya, shalom mudah-mudahan ngerti. Mari kita bahas tentang kata Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya sudah susun. Nah, tentang kata Allah ini dengan tujuan kita mendidik dalam fakta dan kebenaran. Jadi bukan asal main klaim. Ya. Ya. Nah, ini juga akan mengedukasi secara literasi itu untuk generasi muda. Jangan terpecah belah dengan banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan perkataan kata Allah ini untuk menyudutkan pihak lainnya. Itu tidak boleh. Ya, mari kita lihat ya. Nih. Nah, kita lihat dari akar linguistiknya, menelusuri asal-usul kata dari rumpun Semitik. Bapak Ibu, dari tentang kata Allah ini. Nah, secara etimologi dan akar kata, itu memang dari bahasa Arab. Berasal dari kata al-Allah. Ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa kelihatan enggak ya? Bisa kelihatan ya? Ya, ini ya.
Nah, ini berasal dari kata Allah. Nah, ini double L, Bapak Ibu. Jadi ini al, ini LLAH, lah. Ya, jadi kalau misalnya digabung ini L-nya ada 3, Allah. Jadi kurang lebih pernyataannya seperti itulah. Yang artinya adalah Tuhan yang berhak disembah. Bentuk kata al menunjukkan kekhususan atau definitif untuk Sang Pencipta. Itu kata al. Ya, secara bahasa Ibraninya itu menggunakan kata L. E dan L. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini dari bahasa Arabnya. Dari rumpun semitiknya adalah berkerabat dengan bahasa Semitik kuno lainnya seperti L. Elohim dalam Ibrani ad, aha. Ya, ini makanya aha. Aramaik atau Syriak. Ya, yang merujuk pada Tuhan monoteistik. Ya, Tuhan monoteistik ini artinya tunggal. Mono, satu, bukan poli. Ya, ini akar katanya semuanya ini. Dari kata Allah itu. Ya, kita lihat perkembangannya Bapak Ibu. Nah, kata Allah gitu ya. Nih, yang awal mulanya dari kata Allah gitu. Ya, dari rumpun semantiknya itu L atau Elohim, dari kata Aramaiknya aha. Ya, ini bukan aha gitu, bukan ya. Aha gitu. Ya, jadi nadanya jangan aha gitu. Nah, itu bukan ya. Nih, Bapak Ibu ya, kita lihat. Kata Allah masuk melalui kontak perdagangan. Ya. Ini melalui masuk kata Allah ini melalui kontak perdagangan dan dakwah yang dimulai secara masif sekitar pada abad keberapa? 13. 1300. Ya, angka abad ke-13 berarti perjalanan sekitar 1200 sekian sampai 1209 ngomongnya abad yang ke-13. Ya, secara Melayu kuno ke Melayu klasik gitu ya. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa pengantar di Nusantara pada abad yang ke-13 itu. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Ini sejarahnya. Ya, Melayu kuno ke Melayu klasik, bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa pengantar. Jadi kalau kalian di waktu di SD, terutama tahun 1990-an mendengar kata franca, ya itu artinya bahasa pengantar. Lingua franca itu bahasa pengantar yang dipakai di Nusantara pada zaman 1300. Ya, ketika pengaruh Islam menguat, kosakata bahasa Arab mulai menggantikan atau berdampingan dengan istilah Sansekerta. Ini saya kekurangan Sansekerta. Seperti kata dewata. Ya, kata dewata itu Sansekerta di Nusantara kita itu tidak ada kata Allah. Tidak ada. Tetapi katanya apa? Dewata. Lewat bahasa apa? Sansekerta. Paham ya? Bapak Ibu ya? Nah, ketika pengaruh Islam ini menguat, gitu ya, banyaknya perdagangan-perdagangan Islam masuk ke Indonesia menguat, nah kosakata bahasa Arab itu mulai mengganti. Ya, menggantikan atau berdampingan dengan istilah Sansekerta seperti kata dewata. Lebih tepatnya bukan berdampingan, lebih tepatnya banyak mengganti. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, karya sastra dan kitab, penulisan kitab-kitab agama dan sastra Melayu klasik seperti oleh para ulama menggunakan huruf Jawi. Nah, juru Jawi ini adalah Arab Melayu. Ya, jadi istilah bahasa ini sudah melebur di Arab dan Melayu pada kurang lebih abad yang keberapa? Abad yang ketiga. Nah, ini mempercepat pembakuan kata Allah dalam komunikasi sehari-hari di wilayah Nusantara. Jadi pada saat itu belum ada Indonesia, Bapak Ibu. Ya, Nusantara. Nah, makanya kenapa saya sangat setuju dengan pandangan Pak Jokowi, kepingin mengembalikan kita ini kembali kepada sosok Nusantara. Di Kalimantan Timur ya. Dibuatnya ibu kota Nusantara, bukan ibu kota Indonesia, tapi Nusantara. Nah, Nusantara ini dengan peradabannya di abad 1200 itu ini sudah makmur, sudah oke, sudah keren. Gitu loh.
Nah, jadi Bapak Ibu, Nusantara kita ini sudah everything is good. Ya, tanahnya sudah sangat subur, kekayaannya sudah bisa sangat dinikmati oleh warga-warga di sana. Ya, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu justru rakyatnya ini Bapak Ibu, itu sangat-sangat subur, sangat-sangat tertib. Tetapi semenjak banyaknya yang masuk, gitu ya, banyaknya yang masuk, Nusantara ini mulai bergeser. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya saya sangat sependapat dengan Pak Jokowi membangun negara kita kembali ke arah Nusantara, ibu kota Nusantara atau IKN. Ya, supaya kesuburan dan rakyatnya itu kembali ke zaman itu ya, lebih makmur gitu ibaratnya ya. Ya. Nah, menurut tradisi Arab Kristen, Bapak Ibu perhatikan Arab Kristen, hal ini berakar dari tradisi di Timur Tengah, di mana orang Kristen berbahasa Arab sudah menggunakan kata Allah jauh sebelum Islam lahir untuk menyebut Tuhan. Nah, jadi apa yang disampaikan Elia Miron dengan sebuah podcastnya atau sebuah khotbahnya mengatakan, ya, orang-orang Kristen Arab sebelum Islam lahir sudah menggunakan kata Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita cara nyolongnya? Bagaimana kita cara nyurinya? Ya, ini sejarah sudah mencatat orang-orang Kristen sebelum pada abad yang ke-7 itu sudah menggunakan kata Allah. Allah itu ini Bapak Ibu. Allah. Ya, jadi ini al strip LLAH. Itu aslinya tuh begitu. Ya. Ya, sampai di Indonesia, ini kata al-nya, L-nya itu dihapus satu, jadi Allah. Ya, L-nya jadi dua. Ini sebenarnya kalau ini digabungin, L-nya itu ada 3. Al strap lah. Ya, di Indonesia ini dibuat L-nya hilang satu, jadi Allah. Begitu. Ya. Jadi serapan, ngerti ya? Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, ini menurut tradisi Arab Kristen, hal ini berakar dari tradisi Timur Tengah di mana orang-orang Kristen berbahasa Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam lahir untuk menyebutnya sebagai Tuhan. Paham, Bapak Ibu? Pertanyaannya, sejak kapan Kristen nyuri kata Allah? Yang duluan orang Kristen kok yang ada di Arab. Gitu loh. Ya, inilah yang dikemukakan sama Elia Miron. Nah, ini Bapak Ibu ya. Penjelajah dan misionaris awal seperti dalam terjemahan Alkitab bahasa Melayu. Ya, jadi terjemahan bahasa Melayu itu pertama kali dilakukan oleh Albert Cornelius Riul. Pada tahun berapa? Pada tahun 1629 pada abad yang ke-17. Ya, memilih menggunakan kata Allah karena dianggap paling tepat untuk menerjemahkan kata Elohim bahasa Ibrani atau Theos kata Yunani. Ya, jadi Albert Cornelius Riul ini pada tahun 1629 pada abad yang ke-17 memilih untuk menerjemahkan kata Elohim atau Theos, yaitu menggunakan kata Allah. Ya. Belum pernah dengar ya nama ini ya Bapak Ibu ya. Albert Cornelius Riul pada tahun 1629. Ya, dia inilah yang menerjemahkan menggunakan kata Allah dari kata Elohim dan kata Theos. Nah, yang membagongkan adalah orang Kristen Alkitabnya disuruh pakai kata Theos. Gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Ini kan Theos ini bahasa Yunani, sedangkan kita nih orang Indonesia ya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Karena pada tahun, nih ya Bapak Ibu ya, perhatikan ya. Karena pada abad ke-13, kata Allah ini sudah mulai masuk ke Indonesia, mulai banyak penyerapan di Indonesia. Semenjak masuknya orang-orang Arab, ya masuk ke tanah Nusantara. Ya, belum ada Indonesia. Ya, ini ke Nusantara. Nah, misionaris yang masuk ke Nusantara, yaitu Albert Cornelius Riul pada tahun 1629, menerjemahkan Alkitab itu, ya, digunakan bahasa ini adalah bahasa pakai kata Allah. Ya, inilah yang mudah untuk dimengerti untuk menjelaskan kata Elohim, untuk menjelaskan kata Theos.
Ya, ini apologet sebelah nggak paham sejarah ini, atau pura-pura nggak paham mungkin ya. Nah, dibandingkan menggunakan istilah lokal, nah jadi istilah lokal, Bapak Ibu, istilah Nusantara yang mungkin bermakna dewa-dewa yang sifatnya politeisme. Makanya Albert Cornelius itu tidak menggunakan kata dewa-dewa, tidak menggunakan kata dewata, tetapi menggunakan kata Allah yang merujuk kepada monoteisme dan bukan politeisme. Seperti itu. Ya, paham ya? Bapak Ibu paham ya? Bapak Ibu bisa langsung typing ya. Kalau mau bertanya enggak apa-apa. Saya sela-sela nanti saya jawab. Silakan teman-teman mau typing silakan ya. Nah, inilah sejarahnya. Gitu. Nah, masalahnya apologet-apologet dari RT 6 ya, dan juga apologet penyimpangan dari RT 7 enggak pernah tunjukkan data ini. Gitu loh. Mereka tidak pernah menunjukkan mengapa menggunakan kata Allah untuk awal mulanya dan selalu menyalahkan dari LAI. Lembaga Alkitab Indonesia itu salah. Lembaga Alkitab Indonesia itu sesat. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tidak pernah tunjukkan data ini. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ya didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha tunggal, monoteis. Nih. Nah, yang mengherankan adalah ada KBBI yang menjelaskan bahwa kata Allah itu adalah sesembahan umat Islam. Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Ya, meskipun berasal dari bahasa Arab, kata ini telah mengalami proses adaptasi fonologi. Sehingga pengucapannya dalam bahasa Indonesia terkadang bervariasi sesuai dialek lokal. Allah, gitu. Allah, oh, Allah. Nah, jadi ini tergantung dialek lokalnya Bapak Ibu. Ada yang mengucapkan Allah, ada yang mengucapkan Allah, ada yang mengucapkan Allah, ada yang mengucapkan Allah, gitu. Ini tergantung sesuai dialek lokal-lokalnya aja nih. Gitu. Nah, nanti orang Madura ngecupin kata Allah itu Allah. Nah, kalau nanti orang Makassar nanti sebutin bahasa Allahnya, nanti logatnya juga berbeda sesuai dengan dialek lokal. Nah, gitu kurang lebih Bapak Ibu. Ya. Namun penulisannya tetap baku. Ya, tulisannya penetapan baku itu adalah Allah al-aha. Gitu. Nusantara kita ini banyak sukunya, makanya dialek-dialek lokalnya ini bisa berubah. Nah, kalau dialek lokalnya dipakai di Cina seperti "oh ini" itu artinya aku mencintaimu. "Oh, ini" itu artinya bukan aku mencintaimu, sekalipun tulisannya sama. Karena di Cina itu ada pelajaran nada. Kalau nadanya berbeda, tulisan sama maknanya juga berbeda. Makanya bahasa Cina ini menjadi salah satu bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Gitu loh, teman-teman. Ya, selain daripada bahasa Latin. Gitu. Nah, tetapi kata Allah ini sudah tetap baku. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini loh data yang ini yang nggak pernah ditunjukkan sama mereka itu. Termasuk sama Pak Tom, ya, yang selalu mempeributkan kata Allah di Alkitab, Romo Aldo, ya, selalu ribut aja masalah-masalah kata-kata Allah begitu. Ya, mengembalikanlah ke nama aslinya. Apakah ini tidak nama asli? Ya, kenapa di Yunani tidak pakai kata Elohim? Karena Elohim Ibraninya, Yunaninya Theos. Ini kan sama saja orang Yunani nyuruh. Ya, orang Yunani, orang Indonesia nyuruh supaya Yunani menggunakan kata Elohim. Yang nggak bisa. Ini perbedaan bahasa ini. Gitu loh. Kenapa orang Yunani nggak pakai kata Elohim? Ya karena bahasa Ibraninya Elohim. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, salah satu contohnya saya kasih contoh begini ya. Saya akan pakai Excel ini sebagai pengganti papan tulis. Gini, kadang-kadang nih apologet seperti Tom gitu ya, Romo Aldo itu mempeributkan sesuatu yang nggak penting gitu loh, Bapak Ibu. Ya, sangat membagongkan sekali. Contohnya begini ya, nih, ya ini contoh semoga bisa dilihat. Ya, Yesua Hamasya. Ya, Yesua Hamasya ini merujuk kepada siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus bukan? Ya, ini bahasa Abranya, bahasa Ibrani. Ya, bahasa Inggris.
Apa Bapak Ibu? Jesus Christ. Pertanyaannya, kenapa orang ke Inggris nggak pakai nama Yeshua HaMashiach? Ayo. Nah, jadi yang dipeributkan seperti Nafa, Top, Romo Aldo, ini maksa Yeshua HaMashiach itu dipakai di semua negara. Gitu. Ini nggak esensi dalam kekristenan, ngapain dipeributkan gitu loh. Ya, orang Inggris menggunakan nama Yesus Kristus, Jesus Christ, itu sebagai Yeshua HaMashiach, nggak masalah. Paham ya, Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Ini makanya banyak sekali yang sangat membagongkan sekali debat-debat yang nggak penting gitu ya. Mempeributkan segala sesuatu yang bukan esensi. Ya, terus Jepang, ya, menggunakan kata Yesus Kristus sebagai siapa? Yehu. Ya, bukan Yehu HaMashiach, Yehu doang, Bapak Ibu. Ya, mana nih? Yehu. Dah. Cina pakai siapa? Yesu. Tuh. Indonesia ya pakai namanya apa? Tuhan Yesus. Ya, pertanyaannya ini masalahnya di mana? Ya, pertanyaannya masalahnya di mana? Ya, apakah orang Indonesia harus pakai nama Yeshua HaMashiach? Gitu. Apakah orang Cina yang biasa manggil Yesus itu Yesu? Apakah harus balik ke Ibraninya Yeshua HaMashiach? Enggak. Nah, sama dengan kata Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, kita panggilnya Allah Bapa itu apa? Allah Bapa sudah. Gitu. Terus ini salahnya di mana? Nah, yang dipeributkan kata Allah nggak boleh. LAI harus menggantinya menjadi Elohim. Begitu. Harus digantinya menjadi Yahweh. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah pada abad ke-17, pada abad yang ke-18, mereka ngerti nggak istilah Yahweh? Ya, kalau diberitakan oleh misionaris menggunakan kata Yahweh, orang-orang saat itu berpikir, oh ternyata ada dewa Yahweh ya. Mereka akan berpikirnya begitu. Ya, makanya kenapa para misionaris itu menggunakan kata Allah, Bapak Ibu? Ya, karena ini sudah berkembang pada abad yang ke-13 kata Allah ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya di abad 14 gitu ya, dan kita lihat di abad yang ke-17 ya, Albert Cornelius Riul menggunakan kata Yahweh, ini dikiranya dewa Yahweh. Ya, karena masyarakat sekitar sana sudah mengerti bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Gitu. Makanya kenapa dia tidak menggunakan kata dewa-dewa atau dewata. Ya, karena Nusantara kita, setiap kerajaan mereka punya dewanya masing-masing, punya nama dewanya masing-masing. Ya, makanya adalah evangelis-evangelis menggunakan kata yang umum untuk memaknai kata Allah ini sebagai pencipta langit dan bumi. Itu dasarnya di sana. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu di abad 2026. Ya, ribut kata Allah. Untuk membalikin LAI ini harus mengganti kata Allah menjadi Elohim. Kan konyol. Gitu loh. Ini kan sangat konyol. Kenapa sangat konyol gitu ya? Karena di abad yang ke-17 sudah tidak masalah itu dipakai. Paham ya Bapak Ibu ya? Kata di abad yang ke-17 ini kata Allah ini sudah dipakai. Evangelis itu sudah pakai gitu loh. Yang dituduhkan siapa? Yang menerjemahkan Alkitab itu adalah orang-orang Islam. Loh, ini yang pertama kali Albert Cornelius Riul. Gitu Bapak Ibu. Nanti yang dituduh siapa? Orang Kristen tidak ada yang waras gitu katanya. Ini baca data ini masih tidak mudeng loh mereka. Gitu loh Bapak Ibu. Masih baca ini pun masih tidak mudeng loh. Ini datanya silakan dicek, ini silakan di screenshot. Albert Cornelius Riul ini silakan dicek. Silakan di screenshot. Gitu loh. Ini kan membagongkan sekali Bapak Ibu. Di tahun 2026 ini masuk di live TikTok gitu ya.
main live di TikTok gitu, merasa paling berjasa untuk mengembalikan kata Allah itu ke Elohim atau ke Yahweh gitu. LA itu sudah tidak benar gitu. Makanya Bapak Ibu, mau digugat kayak apapun tidak akan bisa menang. Gitu loh. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pada abad ke-17 itu udah dipakai. Ya, kata Allah di Nusantara itu sudah ada di abad ke-13. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi yang membagongkan sekali kita ini live di TikTok gitu ya. Maksa untuk kata Allah di Alkitab diganti ke Elohim atau Yahweh atau Theos lah. Theos dong, Theos gitu. Gitu loh. Nah, paling simpel ada lagi nih, mak jedar, duar, selamat datang di kebenaran. Inilah kebenaran fakta sejarahnya. Ya, LAI mana mau ganti kata Allah ke Elohim atau Yahweh. Ya, kalau digunakan dengan Alkitab sehari-hari atau terjemahan baru ya enggak masalah. Ya, tetapi pada abad yang ke-17 tetap menggunakan kata Allah supaya dimengerti. Nah, di tahun 2026 ini mungkin ada mau dirubah ke kata Yahweh, kita orang-orang Kristen pada umumnya sudah paham, sudah tahu. Tetapi pada abad yang ke-17 kalau menggunakan kata Yahweh itu dianggap sebagai dewa Yahweh. Bukan Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Makanya Allah kita ini megang kondali, megang kondisi. Ya, makanya di abad yang ke-17 itu tetap menggunakan kata Allah. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha tunggal, Esa. Meskipun berasal dari bahasa Arab, kata ini telah mengalami proses adaptasi fonologi, sehingga pengucapannya dalam bahasa Indonesia terkadang bervariasi sesuai dialek lokal. Namun penulisannya tetap baku. Oke, kita lanjut. Nah, KBBI edisi kelima, keluaran tahun 2016. Ya, Bapak Ibu ya. KBBI edisi kelima. Jadi Bapak Ibu gini loh, pemaknaan KBBI itu ternyata berubah. Ya, pengertian kata itu bisa berubah. Saya tidak tahu dasarnya dari mana, saya tidak mengerti. Pada versi awal atau cetakan tertentu, garis bawahi ya. Pada versi awal atau cetakan tertentu, perubahan definisi di KBBI pada versi awal KBBI kelima, kata Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta maha tunggal, sesembahan umat Islam. Ini data ini yang dipakai. Ya, sama apologet 06, apologet 07 yang sudah nyeleneh. Ya, ini yang dipakai. Ya, nih, pada versi awalnya, Bapak Ibu perhatikan. Frase sesembahan umat Islam inilah yang kemudian menuai masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi, tokoh lintas agama dan masyarakat umum. Alasannya secara historis dan sosiologis di Indonesia, kata Allah juga digunakan oleh umat Kristen dan Katolik dalam ibadah serta kitab suci mereka. Ya, di dalam kaidah apa? Bahasa. Ya, paham ya? Sampai sini ya. Revisi oleh Badan Bahasa merespon masukannya ini. Ya, karena kata Allah ini sudah dipakai umat Kristen dan Katolik di dalam kitab sucinya, Alkitab sudah ada kata Allah. Yang bersumbernya dari mana? Dari sini, 1629. Kata Allah pertama kali bersumber dari mana? Pada abad yang ke-13. Jadi runutan sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau tampilkan data itu runut. Sejarahnya runut. Jangan pakai yang namanya dompetnya Doraemon yang bisa loncat ke kanan, loncat ke kiri sampai ke abad keberapa loncat semua. Dirunutin. Ya. Nah, revisi oleh Badan Bahasa merespon dari masukan ini. Ya, masukan ini karena ada sesembahan umat Islam. Ya, pada ini tahun 2016 KBBI edisi yang kelima. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa kok menjadi versi awalnya ditulis sesembahan umat Islam gitu loh. Ya, kalau Bapak Ibu lihat KBBI tahun-tahun sebelumnya, ini kata sesembahan umat Islam kan tidak ada. Tujuannya apa kira-kira?
Ya. Siapa yang menyusupkan kata sesembahan umat Islam di versi KBBI edisi yang kelima ini? Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Di tahun 1990-an, KBBI tidak ada menjelaskan kata Allah sesembahan umat Islam. Tidak ada. Di tahun 2000-an, tidak ada juga menjelaskan gitu ya, sesembahan sebagai umat Islam di KBBI. Tidak ada. KBBI edisi yang kelima keluaran tahun 2016, itu baru ada. Kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu? Ya, buat rame nggak tuh? Ya, kita lihat ya. Ini kan kita duga-duga aja. Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, apa ini? Kemendikbudristek, gitu. Ya, melakukan pemuktahiran. Garis bawah ini Bapak Ibu ya. Melakukan pemuktahiran dalam versi terbaru KBBI kelima daring. Secara daring atau online yang terus diperbarui, definisi menjadi lebih inklusif untuk mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya di lapangan. Ya, dalam KBBI 6 edisi terbaru, ya Bapak Ibu perhatikan ya, ini KBBI edisi kelima. Ya, ada KBBI edisi yang ke-6 terbaru. Kalian Bapak Ibu cek. Ya, cari di Shopee beli. Ya, dalam KBBI yang ke-6, yang tadi kelima ya. Yang kelima ini sesembahan umat Islam itu KBBI edisi kelima. Kata ini muncul. Di KBBI yang sebelumnya itu tidak ada tulisan sesembahan umat Islam, tidak ada. Baru ada di edisi kelima ini. Ya. Nah, di edisi yang ke-6 ya, definisi Allah umumnya dibagi menjadi 2 poin utama. Ya, KBBI yang ke-6 edisi terbaru. Nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta Maha Tunggal. Tuhan digunakan oleh umat Kristen dan Katolik, gitu jadinya. Ini jadinya kayak begini Bapak Ibu. Jadi KBBI setiap edisi itu ada revisi kata-katanya juga tuh. Nah, KBBI daring, KBBI Kemendikbud.go.id, Bapak Ibu cari ini ya. KBBI.Kemendikbud.go.id. Saat ini Anda akan melihat bahwa Badan Bahasa sudah memberikan penjelasan tambahan atau pemisahan definisi polisemi untuk mengakomodasi penggunaan kata tersebut oleh umat beragama lain di Indonesia. Tuh. Ya, paham? Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Bisa dimengerti ya? Paham ya, Bapak Ibu ya? Nanti kalau Bapak Ibu mau minta PowerPoint-nya saya kasih. Ya, silakan dipelajari, enggak apa-apa. Ya, silakan cari KBBI versi yang ke-6, cari KBBI versi yang ke-5. Ya. Oh, mana nih ya? Ah, nih. Cari KBBI edisi yang ke-5 keluaran tahunnya 2016, catat. Silakan cari sendiri. Ya. Nih, dari KBBI versi yang ke-6 ada 2 makna akhirnya. Gitu. Kok bisa ya, Bapak Ibu ya? Sebentar ya. Kok bisa ya? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di tahun-tahun sebelumnya tidak ada kata sesembahan umat Islam. Tiba-tiba di 2016 ditambahkan pemaknaannya seperti ini. Kok bisa ya? Kok bisa berubah ya? Ya. Di KBBI yang ke-6 edisi terbaru 2 makna, 1 dan 2. Ya, 2. KBBI daring, KBBI Kemendikbud.go.id, saat ini Anda akan melihat bahwa Badan Bahasa sudah memberikan penjelasan tambahan untuk pemisahan definisi. Nah, jadi adanya pemisahan definisi polisemi untuk mengakomodasi penggunaan kata tersebut oleh umat beragama lain di Indonesia. Yang mudah tiba-tiba jadi tambahan. Paham? Yang sudah sebenarnya tidak masalah di KBBI versi tahun 1990-an sampai 2010, tidak masalah. Tiba-tiba di 2016 jadi ada tambahan sampai dibuatkannya model kayak begini. Sebenarnya yang buat masalah itu siapa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Ya, sudah fan-fan saja tuh. Di tahun 1990-an kita udah fan-fan aja, tidak ada masalah. Gara-gara kata-kata ini jadi debat di TikTok.
jadi rame di TikTok. Oh my God. Bangsa Cina lagi ngurusin kemajuan teknologi. Bangsa Jepang lagi ngurusin nanti pembudayaan makanan, pembudayaan sayur, buat buah-buahan. Kita 2016 bahas cuma kata Allah. Gak ada ciptakan teknologi, perkebunan, teknologi apa dan sebagainya. Kayak mana kita ini? Katanya kita menjadi bangsa yang sangat berakal. Tetapi kenapa akalnya tidak ditujukan kepada ilmu pengetahuan seperti negara-negara lain? Seperti Cina, Jepang, ya Korea, dan sebagainya. Bagaimana mereka makin baik. Kita masih ribut kata Allah. Coba Bapak Ibu. Mereka sudah buat yang namanya baterai-baterai yang bisa ditanam di jalan, ngecas baterai gitu loh. Jadi mobil kita ngelindas jalan itu ngecas. Kita masih ribut kata Allah. Coba. Sampai sekarang. Aduh ya ampun Tuhanku. Kita lanjut ya. Jadi jika Anda menemukan buku atau aplikasi KBBI yang masih menuliskan khusus umat Islam. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini ya. Jika Anda masih menemukan buku atau aplikasi KBBI yang masih menuliskan sesembahan umat Islam khususnya, itu kemungkinan besar adalah salinan dari KBBI edisi 5 cetakan lama. Tuh. Ya. Jadi data-data yang ditampilkan sama siapa namanya itu ya, sama Tom, Nafa, Bang Suma, ini cetakan lama. Bapak Ibu, ada cetakan barunya. Gitu loh. Coba Bapak Ibu, hanya kata Allah ini jadi ribut. Lucu enggak kita ini kadang-kadang? Mempeributkan segala sesuatu yang tidak harusnya ribut. Ya, atau aplikasi pihak ketiga yang belum memperbaharui datanya. Duar. Selamat datang di kebenaran. Mana itu Polres yang selalu ngomong jedar, duar. Selamat datang di kebenaran. Mau enggak dia bahas data ini? Enggak mau. Pokoknya cari data yang menguntungkan argumentasinya saja. Tetapi kalau sejarah dibuka, mak jedreng begitu. Enggak ada jedar selamat datang di kebenaran, enggak ada. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai sini ya. Jadi jika Bapak Ibu menemukan buku atau aplikasi KBBI, aplikasi yang kita dapat dari Play Store itu, yang masih menuliskan khusus sesembahan umat Islam dalam pengertian kata Allah itu kemungkinan besar adalah salinan dari KBBI edisi 5 cetakan lama. Paham? Ya, paham tuh. Ayo kita diskusi secara offline, tonton di televisi nasional gitu. Lucu, ini aja nggak dibantah kok. Ini mau bantah gimana ini datanya kok. Paling bantah ujung-ujungnya pas silat lidah, keras-kerasan, melotot-melototan. Ancam-ancaman terus Sherlock, udah gitu dah. Nggak ada edukasinya Bapak Ibu. Nggak bisa kamu diskusi sama model-model kayak begitu. Ya, penggunaan kata Allah gitu ya, ini sebenarnya ini ya. Nih, pihak ketiga yang belum memperbarui datanya dari server pusat Badan Bahasa. Tuh ya. Garis bawahi. Dari server pusat Badan Bahasa. Tuh. Gitu. Ya. Ya. Penggunaan kata Allah oleh agama lain, Islam memiliki landasan konstitusional, historis, dan kebahasaan yang kuat di tanah air. Ya. Jadi penggunaan kata Allah dari untuk agama selain Islam itu boleh. Boleh. Coba Bapak Ibu ya, kalau nanti kita ke TV nasional, ya, bahas kata Allah, ditonton sama orang Jepang, ditonton sama orang Amerika, ditonton sama orang Cina, apa mereka nggak ketawa tuh? Kita tuh diketawain loh. Di TV nasional cuma bahas kayak begini loh. Ya, sedangkan orang luar negeri sana bahasnya tentang apa? Kemajuan teknologi. Cina itu sudah membuat kotanya itu seperti nirwana loh. Ya, mereka buat jembatan di dalam laut sampai kayak begitu loh. Kita mau diskusi di Badan Nasional masuk TVRI, masuk Indonesia, bahasnya apa kata Allah. Ditonton sama orang luar negeri, sama negara maju, diketawain kita ini. Gitu. Diketawain loh kita Bapak Ibu.
Ya, secara hukum dan kebahasaan di Indonesia, jawabannya adalah boleh. Agama selain Islam menggunakan kata Allah itu jawabannya boleh. Ini sudah diatur sama negara. Ya, muncul kadarun-kadarun ini, gitu ya, nggak boleh. Selain agama Islam nggak boleh pakai kata Allah. Dari golongan apa? Kadal gurun. Itu Bapak Ibu. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang umat beragama lain menggunakan kata Allah. Ini mau digugat ke pengadilan, undang-undangnya aja loh enggak masalah. Kok komunitas tertentu jadi masalah? Memang agak lain kadarun-kadarun ini. Ya, agak lain si Tom ini. Yang lebih membagongkan lagi ngaku-ngaku Kristen, pengikut Kristen, nuntut kata Allah di Alkitab dirubah. Coba toh. Agak lain memang. Nah, lembaga resmi negara seperti Kementerian Agama, Badan Bahasa mengakui kata Allah sebagai kosakata bahasa Indonesia yang sah. Ya, digunakan oleh umat Islam, Kristen, dan Katolik. Ini negara sudah katakan sah. Terus sejak kapan Kristen sama Katolik nyolong kata Allah? Nyolongnya dari siapa? Coba Bapak Ibu. Logikanya itu sudah terbalik-terbalik Bapak Ibu. Yang penting menang ngotot. Yang penting menang masa. Gitu. Coba. Ketawa nggak kira-kira orang luar negeri nonton kita polanya kayak begini? Lucu nggak? Ya, lembaga resmi negara Indonesia seperti Kementerian Agama dan Badan Bahasa mengakui kata Allah sebagai kosakata bahasa Indonesia yang sah digunakan oleh umat Islam, Kristen, Katolik. Terus Hindu sama Buddha gimana kok? Mereka nggak menggunakan kata Allah. Mereka menggunakan kata dewata. Ya, mereka menggunakan kata yang namanya Buddha. Dewi Kuan Im, ya. Kalau teman-teman Hindu mengatakan Sang Hyang Widiwasa, gitu. Nah masalah Bapak Ibu, itu, ya. Emangnya Ibu tahu maknanya kata Allah dalam KBBI? Oke, kita jawab ya, sabar ya. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Riul tahun 1629 sudah menggunakan kata Allah. Ini menunjukkan bahwa penggunaan tersebut jauh lebih tua daripada usia negara Indonesia. Paham? Paham Bapak Ibu? Data ini mana pernah mau ditunjukin sama apologet sebelah? Data ini mana mau ditunjukin sama si Tom itu, Tom and Jerry itu? Ya, sebelum Indonesia lahir 1745, ini sudah ada. Ya. Bagi umat Kristen di Indonesia, kata Allah digunakan untuk menerjemahkan kata Ibrani Elohim. Elohim. Dalam bahasa Indonesia, Allah telah diserap sebagai kata benda umum atau proper name. Ya, proper noun gitu bahasanya. Untuk menyebutkan Tuhan yang Maha Esa. Karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dan bahasa Melayu banyak menyerap istilah Arab. Bapak Ibu perhatikan ya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu banyak menyerap istilah Arab. Kata Allah menjadi istilah yang dianggap paling tepat sebagai teologis oleh para penterjemah terdahulu untuk merujuk pada konsep Tuhan yang personal dan esa. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut nih. Nih, jejak dalam bahasa Melayu. Kata Allah masuk ke ekosistem bahasa Melayu bukan hanya sebagai istilah agama, melainkan identitas linguistik Nusantara. Tercatat dalam manuskrip Melayu klasik sejak abad yang ke-14, digunakan oleh Albert Cornelius Riul tahun 1629 dalam terjemahan Injil pertama di dunia non-Eropa. Nih, mana ditunjukin datanya ini? Sama apologet-apologet sebelah. Mana? Mereka akan dapetin data yang seperti ini. Ditutupi. Gitu loh. Ditutupi.
Mereka akan cari data-data yang mendukung mereka aja. Gitu. Jadi mereka nggak tampilkan data tuh apa adanya, nggak. Mereka tampilkan data ada maunya. Bukan data apa adanya. Bukan. Ya. Menjadi jembatan komunikasi lintas budaya pelabuhan dagang Nusantara. Ini salah satunya. Kita lanjut. Nih, perjalanan sejarahnya ya. Penyerapan kata menjadi identitas bahasa Indonesia. Nih, pada abad yang ke-7 sampai yang ke-13, masuk melalui jalur perdagangan Arab Persia ke Nusantara. Ya, abad 7 sampai 13. Tahun 1629, standarisasi dalam literatur Melayu, terjemahan Riul. Ya, tahun 1928 resmi menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang dimulai dari apa? Sumpah Pemuda. Ini garis waktu penyerapannya. Ditampilkan enggak data ini? Saya mau tanya. Ya itu. Kenapa Suma nggak mau tampilkan data yang seperti ini? Nggak ada. Pokoknya ngecap, ngomong keras. Ya, masa kini kosakata universal untuk menyebutkan sang pencipta ini masa yang sekarang. Ini perjalanannya Bapak Ibu, abad 7, 13, 16, 29, 19, 28 sampai masa kini. Ya, tuh. Nanti larinya ke tempat lain-lain. Gitu. Nyari aja pokoknya, nyari yang jelek-jelek. Ya, nih Bapak Ibu, nih ya saya kasih tahu. Tadi yang ditanyain tentang KBBI. Tahu enggak permaknaiannya? Gitu bahasanya. Pokoknya dia yang paling tahu lah ya, gitu ya. Kita cuma baca datanya saja ya, gitu ya. Nih, KBBI tahun 1993 catat nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha tunggal. Tidak ada sesembahan umat Islam. Tahun berapa? 1993. Cari. KBBI yang keempat tahun 2008. Ya. Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta. KBBI yang kelima tahun 2020. Ini termasuk 2016 ya. Sampai 2020. Ada cetakan lama, ada cetakan terbaru nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab pencipta alam semesta yang maha tunggal itu. Ini mau diartikan apa? Pemaknaannya seperti apa? Pemaknaan kata Allah seperti apa coba? Ya, siapa yang nulis ini? Bukan saya. Indonesia. Nah, hak dan penggunaannya ya meninjau aspek legalitas dan sosiologis di Indonesia. Ya, nih. Konstitusi pasal 29 Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beribadah menurut keyakinan masing-masing termasuk penggunaan kata Allah. Secara sosiologi, secara budaya, kata ini digunakan kolektif oleh Muslim, Kristen, dan Katolik di Indonesia. Terus kenapa kok tiba-tiba sekarang hanya boleh umat Islam? Ya, itu pun cuma sebagian minoritas Muslim. Sebagian besar umat Islam tidak masalah Kristen dan Katolik menggunakan kata Allah. Kok yang sebagian kecil minoritas Islam kok ngotot? Itu loh. Masuk akal dah Bapak Ibu. Kalau nggak buat gaduh tuh kayaknya nggak bisa gitu. Ya, linguistik. Dalam tata bahasa Indonesia, Allah adalah kata benda umum nomina untuk Tuhan. Tuh Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nih, ya, landasan hukumnya. Ya, di Indonesia tidak ada larangan hukum bagi agama apapun untuk menggunakan kata Allah. Kok ada kadrun? Maksa Alkitab untuk ganti. Bahasanya apa? Kalau LAI masih punya malu, terus malunya di mana? Orang negara aja nggak masalah kita gunakan kata Allah. Kita dibilang nggak punya malu. Saya malah malu mendengar kata itu. Gitu loh, Bapak Ibu. Ya, sebagai bahasa nasional, kata ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak berbasiskan agama. Kata Allah itu untuk seluruh rakyat Indonesia untuk mengekspresikan ketuhanan sesuai dengan iman mereka. Ini landasan hukumnya. Disuruh rubah. Iya. Pakai kata-kata LAI punya malu enggak? Itu. Kalau Yahweh milik siapa? Itu bahasa Ibrani, Pak. Kalau ditanya miliknya siapa, ya miliknya orang Ibrani, Pak. Jadi nama atau bahasa itu punya kepemilikan. Emangnya ada sertifikat hak milik untuk kata Allah? Ada sertifikat hak milik untuk Yahweh gitu? Kan ini kan
lucu gitu loh Bapak Ibu. Ya. Terus kita salah menyebut kata Yahweh. Enggak, itu bahasa. Cuma kita nggak boleh sembarangan mengungkapkan kata itu karena itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji. Kurang lebih begitulah ya. Sebagai bahasa nasional, kata ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Berarti ateis boleh ngomong kata Allah? Nggak boleh. Sekalipun dia nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, untuk mengekspresikan ketuhanan sesuai dengan iman mereka. Jadi kadang-kadang Tuhanmu adalah Tuhanmu, agamamu adalah agamaku, itu nggak berfungsi. Iya, kata Allah lu nggak boleh pakai. Nggak ada Allahmu adalah Allahmu. Allahku adalah Allahmu, nggak ada. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Buktinya tetap maksa. Supaya kata Allah nggak boleh dipakai sama agama lain. Nah ini kan kacau. Itu pun dilakukan sama oknum-oknum minoritas lagi. Ya. Terus kenapa nama Tuhannya berasal dari Arab, Bang Adu, Pak? Tadi nonton dari awal nggak, Pak? Sejarahnya, Pak? Nanti Bapak nonton di YouTube lagi ya, Pak ya. Saya tulis nanti saya kasih di YouTube, Bapak nonton di YouTube ya. 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 Indonesia menjunjung tinggi pluralisme dalam penggunaan istilah keagamaan yang sudah diserap bahasa nasional. Indonesia ini menjunjung tinggi pluralisme. Makanya Indonesia punya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda-beda tapi tetap kita satu kesatuan Indonesia. Ya, kata-kata yang sudah diserap sebagai bahasa nasional Indonesia, termasuk kata Allah, semua agama berhak dan boleh menggunakannya. Ini landasan hukum. Nah, landasan hukum ini mau didabrak. Ya, mau didobrak. Sama siapa? Sama kadarun-kadarun. Sama yang namanya keledai-keledai 07 gitulah ibaratnya. Coba Bapak Ibu. Gitu. Nah, terakhir adalah terima kasih. Mari mendidik dalam fakta dan sejarah kebenaran. Ya, tolong ya. Masih dianggap kita maling, weh. Ya. Jadi kalau kita maling gitu ya, tetap kita nggak ada jeratan hukumnya, dianggap sebagai maling. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong makan, kamu sudah maling. Dari mana saya? Kan makan saya yang ciptakan, maling. Bahasa apa lagi yang dimaling kira-kira Bapak Ibu? Ya. Gitu loh Bapak Ibu. Nah ini kalau sampai misalnya ini ya, sampai diperdebatkan di TV nasional, sampai luar negeri, aduh malu loh. Bener kita malu loh. Teknologi masih kalah jauh. Ya, sekarang kita dianggap ngurus MBG saja kita nggak becus seperti ngurus negara lain. Negara lain MBG-nya bagus. Program bagus di tangan yang salah jadi salah. Bener, sok pinter tapi kosong mereka betul. Yang gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong segala sesuatunya di cross check. Apa yang mereka disampaikan tuh cross check. Nanti kalau semakin kalian cross check lebih detail, kalian akan lihat mereka tuh suka main pelintir. Percaya sama saya. Termasuk kata Allah, termasuk ayat-ayat Alkitab. Gitu. Makanya program sebagus apapun kalau masih ditangani sama mereka yang sok-sokan kayak begitu, hancur berantakan, saya kasih tahu. Ya, hancur berantakan. Uang di bawah itu banyak keserap, nggak jelas yang kemana. Yang atas sudah bagus, dananya dicairin, itu lewat. Ya, banyak transitnya. Dari angka 10, banyak transit, muncul cuma angkanya cuma 2. Coba. Mau gimana? Kebanyakan transit kita. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Berkat yang Tuhan sama kita kasih ke kita nggak ada transit-transitan. Mulus ke kita langsung. Itu Bapak Ibu. Makanya kepada siapa kita minta berkat? Kepada Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan Yesus, berkati hambamu ini. Karena yang berkat yang Tuhan kasih itu nggak ada transit semuanya. Gitu. Bahaya Bapak Ibu. Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau live-live di TikTok gitu ya,
Ya, live di TikTok masih banyak yang mempeributkan istilah kata Allah. Udahlah, tinggalkan saja dah. Tidak ada guna. Negara kita pun sudah menjamin orang Kristen, orang Katolik boleh membentuk kata Allah. Ya, ada sebuah statement dari seorang wanita berjilbab, gitu ya. Ini orang berjilbab. Kata-katanya itu sangat menyentuh hati saya. Dia ngomong begini. Ya. Orang kecil kalau benar itu bisa salah. Ya, orang salah kalau rame-rame bawa masa bisa jadi benar. Betul. Betul enggak? Ya. Betul. Ya. Kasusnya apa? Kasusnya Trans 7. Ya. Betul enggak? Kasih makan anak-anak didiknya dengan dilempar-lempar. Yang salah siapa? Trans 7. Harus ditutup. Trans 7-nya. Karena sudah merusak nama baik. Karena bawa apa? Masa. Yang benar siapa? Masanya. Trans 7-nya salah. Ini fakta. Ya, yang mengaku paling berakal tidak memanusiakan manusia. Dengan menggunakan kasih makanan seperti itu, dengan pembelaan-pembelaan yang luar biasa. Ya. Kasih makan anak ayam. Biar tiba-tiba datang semua makan di sana, pakai tangannya. Makanan ditaruh di lantai, tidak ada alasnya, di lantai. Lantainya dilatih gitu dimakan. Gitu. Nah, dikatakan sebagai logical fallacy. Konteksnya bukan logical fallacy. Ini banyak kejadiannya sudah lama. Sudah bertahun-tahun, ini bukan logical fallacy, ini faktalisasi. Ini loh. Sekarang kita di TikTok ini masih ribut kata Allah. Dah. Coba. Masih ribut kata Allah nah ini. Itu. Bagong sekali. Gitu. Sangat membagongkan sekali. Gitu loh. Negara sudah menjamin tidak masalah. Kalau kalian lihat nanti, kata Allah adalah sesembahan umat Islam, cari KBBI tahun berapa, keluaran tahun berapa, cari. Cari di belakangnya itu loh. Itu kan ada datanya itu. Cari. Coba. Ya. Yang sesuatu yang mencurigakan, ini saya kecurigaan saya ya, anggaplah asumsi saya ya. Ya, seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Orang-orang NII, ya itu sudah masuk ke institusi-institusi negara. Hati-hati. Sejarah kita mencatat dari Kahar Musakar, dari DITII, ya, selalu menggunakan atas Islam, itu sering melakukan apa? Kudeta dan pemberontakan. Generasi mereka masih ada sampai sekarang. Kalau mereka mau balas dendam, mau gimana saya tidak tahu. Tapi puji syukur sama Tuhan. Teman-teman muslim kita yang di Garut membongkar gerakan NII ini. Kalau mereka tidak menjadi garda terdepan bagi kita yang bukan non-muslim, mau jadi apa negara kita? Ya. Institusi-institusi sudah dimasukin sama model-model bibit dari Kahar Musakar dari atas. Ya, makanya dibubarkan FPI dan HTI. Shalom, shalom. Kita harus banyak berdoa buat bangsa ini. Ya, karena oknum-oknum pemecah belah dari dalam itu tetap ada. Ya, hati-hati tentang informasi-informasi yang selalu memburuk-burukkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang terus-terusan diserang, hati-hati. Saya bukan termul ya. Ngomong kayak gini sedikit-sedikit termul, enggak. Karena nanti yang menjadi adalah konflik sosial. Konflik horizontal. Kalau rakyatnya sudah konflik kita mau, institusi negara seperti TNI, Kapolri, Kepolisian pasti akan turun. Itu gaduh. Kalau kita tidak jaga kesatuan bangsa kita, mulai dari sekarang kita bahaya. Karena apa? Dibenturkan karena pembahasan yang aneh-aneh. Dari kata Allah lah. Ya, dari kata inilah. Dari ijazah lah. Hati-hati. Ya, kita harus bersatu semuanya. Supaya tidak terjadi konflik sosial, apalagi konflik atas nama agama, bahaya. Ya, seorang tokoh besar, orang yang berpendidikan besar, apa tujuannya dia datang ke UGM menceritakan bahwa kalau saling membunuh pun itu syahid?
Kenapa dia ungkapkan kata-kata itu di detik-detik saat ini? Apa peristiwanya? Bapak Ibu harus cross check sampai dalam. Ternyata salah satunya ada utang 30,3 triliun. Siapa yang buat rame? Sebenarnya. Yang katanya orang yang menyebarkan dan mengedit pakai AI. Awal mula yang menyalakan api dirinya. Tetapi yang disalahkan selalu orang lain. Hati-hati. Ya, politik-politik seperti ini adalah SDM. Selamatkan diri masing-masing. Uangnya, ekonominya, utangnya. Yang penting SDM. Selamatkan diri masing-masing. Selamatkan uangnya, hartanya, keluarganya, dan sebagainya. Ini fakta yang terjadi. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, kita semuanya harus bersatu. Ya, bersatu semuanya. Pluralitas tetap tinggi, jangan ikut-ikutan debat. Ya, yang ujung-ujungnya cuma masalah bahas kata-kata. Ya, biarkan yang mau debat, biarkan. Ya, tapi saya berharap 90 dari kita ini, kita mengurangi debat-debat yang nggak perlu di TikTok. Yang menyebabkan apa? Konflik sosial. Hati-hati. Ya, ya, provokasi-provokasi, ayo terlibat. Kita gugat supaya LAI mengganti kata Allah menjadi kata Theos. Coba. Provokasi itu ada saja. Ya, mari Bapak Ibu ya. Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh. Sebelum itu silakan Bunda Lydia. Saya putarkan satu lagu dulu. Silakan Bunda Lydia. Oke, shalom semua teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah, yang mau naik tapping ya, mau bertanya atau bersaksi ya. Kalau enggak ada tapping saya nggak naikkan ya teman-teman ya. Ini bukan room debat ya, room pengajaran ya. Makasih ya semua teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, yang share-share posting ulang. Makasih ya yang sudah bagi gift untuk Koko ya. Makasih Tuhan berkati ya. Lanjut Koko. Gak Ya, belum ada lanjut ya, pertanyaan kita ini. Ya. Ya, oke. Kita dengarkan satu lagu dulu ya. Bentar. Oke. Bapak Ibu perhatikan lagu ini cukup bagus ya. Ya, semoga lagu ini menguatkan kita semua ya. Saat ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, terheran ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ketika imanku sudah mulai meragu, Kau kuatkanku dengan firman-Mu. Kasih-Mu erat memelukku, ku aman dalam dekapan-Mu. Kau bisikkan di telingaku, tenanglah, ku ada di sini. Dunia boleh hancurkanku, tapi Kau pulihkan aku. Dunia kecewakan aku, tapi Kau Judulnya Tenang, Aku di Sini. mengasihiku. Dunia boleh menolakku, tapi Kau menerimaku. Kau segalanya bagiku. Kasih-Mu erat memelukku. Kita butuh kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Kita butuh dipeluk sama Dia. Ku aman dalam dekapan. Kita nggak akan pernah bisa benar-benar tenang kalau nggak dekat sama Dia. Kau bisikkan di Kita perlu Tuhan. telingaku. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tenanglah, Namanya cuma Tuhan ku Yesus. ada di sini.
Dunia boleh hancurkanku, tapi kau pulihkan aku. Dunia kecewakan aku, tapi kau mengasihiku. Dunia boleh menolakku, tapi kau menerimaku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, dunia ini semuanya akan hilang. Sukacita akan hilang. Damai pun tidak akan pernah ada damai seutuhnya. Hanya satu saung yang kuat, batu karang yang teguh, namanya cuma Tuhan Yesus. Dia datang tidak bawa agama, dia datang membawa keselamatan. Kamu tidak dituntut untuk mengganti KTP menjadi KTP Kristen, tetapi dia minta hatimu dan hidupmu. Dunia boleh Berikan buat dia. hancurkanku, tapi kau pulihkan aku. Dunia kecewakan aku, tapi kau mengasihiku. Dunia boleh menolakku, tapi kau menerimaku. Kau segalanya bagiku. Dunia boleh hancurkanku, tapi kau pulihkan aku. Dunia kecewakan aku, tapi kau mengasihiku. Dunia boleh menolakku, tapi kau menerimaku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan adakan seminar online ya tentang tokoh nabi ya. Itu nanti saya adakan itu di bulan Mei di hari Sabtu saja jam 7 Bali. Berarti jam 6-nya kalian. Ya, ini cukup panjang. Saya akan jelaskan secara lebih detail tentang sebuah nabi yang cukup tersohor, ya cukup terkenal. Saya hanya bisa lakukan itu lewat Google Meet. Ya, Bapak Ibu tolong nanti daftarnya ke Bunda Elis, Bunda Lydia, sama Bunda Melisa di bawah. Ya, nanti link Google Meet itu bisa di DM, kalian bisa copy DM-nya, itu nanti bisa taruh di WhatsApp, di copy paste begitu, ya. Nanti kalian pencet, kalian bisa masuk. Ya, tolong sertakan nama. Ya, nama akunnya kalian supaya nanti admin kami bisa masuk. Nah, saya tidak tahu Google Meet ini bisa sampai berapa orang. Ya, saya akan jelaskan secara sederhananya tentang tokoh ini supaya Bapak Ibu mengerti. Ya, banyak okultisme tiba-tiba merubah dirinya menjadi seorang nabi. Ya, saya akan jelaskan secara detail di sana. Nanti di bulan Mei, mungkin di hari Sabtu tanggal 2. Ya, Sabtu benar ya. Ya, Sabtu tanggal 2 Mei. Ya, ada waktu nanti kita akan buka Google Meet-nya 30 menit sebelum kita mulai. Jadi Bapak Ibu mungkin jam 5:30. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa sambil makan, sambil apa, kita santai saja. Saya akan bukakan. Kenapa saya buka di Sabtu? Karena hari Minggu takutnya sudah ada yang pergi balik ke kantor untuk hari Seninnya. Dan sebagainya, saya bukanya di hari Sabtu, tanggal 2 Mei. Ya, jadi Bapak Ibu tolong saya sampaikan, saya akan banyak buka gitu. Ya, Cece Lucy nanti ke tempatnya Bunda Lydia ya. Ya, bisa share di sana ya. Teman-teman bisa ajak yang lain. Saya tidak bisa buka live di TikTok gitu ya. Karena datanya ini luar biasa hebat dan data ini tidak pernah ditampilkan di media. Jarang ditampilkan di media data ini. Karena yang akan ditampilkan di data ini selalu yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang terpuji, yang termulia. Gitu. Ya, silakan nanti gabung sama Bunda Lydia, kita akan bentuk yang namanya seminar tentang sejarah Nabi. Ya, yang dulunya adalah seorang sosok okultisme. Kita akan bahas itu. Tanggal 1 Mei kan libur panjang kok. Oh, tanggal 1 Mei. Ya, betul ya Bunda Lydia ya? Kalau hari libur lebih enak lagi tuh. Dari pagi kita sudah mulai.
Sebentar ya. Mantap, mantap, bro, mantap. Coba bantu lihat tanggalan. Tanggal 1, oh ya tanggal 1 hari buruh ya. Oh kalau gitu Ya, Jumat aja hari gimana? buruh. Loh, Iya tanggal 1 kenapa, aja bro? gimana ya? Kalau gitu pagi aja jam 10 Jawa. Ya nanti 10 break Jawa. 10 Jawa berarti jam 11 saya seperti ini. Nanti saya minta izin 30 menit untuk makan. Oh. Gimana? Enggak Iya. enak. Oh, tapi ya kok istirahat ya. Jam 10 ya sudah bisa lah. Bisa nanti kalau terlalu siang Koko nggak bisa istirahat ya. Enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Ya, Kalau jam 10 pagi ya, kalian teman-teman jam ya. 8 bisa enggak? Berarti tempat saya jam 9. Jangan Koko. Kalau terlalu pagi kita mak masih rempong di dapur Nina. Teman-teman mau pilih apa? Aku tanggal 1 tuh hari Jumat berarti. Tanggal 1 hari Jumat atau tanggal 2? Nggak apa-apa, seminarnya Kak. lebih hari Koko kan hari Jumat tapi kan libur. Ya enggak apa-apa lah hari Jumat kok. Nggak Jumat apa-apa, ya? kan? Oh ya, semuanya minta Jumat. Iya. Oke, Jumat. Iya, enggak apa-apa kan karena libur juga. Kan pas ini kan juga lemnya Koko hari Jumat. Oh ya, Jumat ya. Jumat jam seperti biasa pula gitu ya. Ya, jam Ya, 10 oke. seperti ini nah. Seperti ini Ya. kan? Ya. Nanti Iya. saya minta waktu 30 menit buat makan ya. Nanti teman-teman boleh Ya, tanya semuanya tentang datanya nih saya tampilkan semuanya. Tapi kita di Oke, Google Meet. nanti Koko. Ya. Nanti kalau Koko kalau makan, aku yang menyanyi teman-teman. Ya. Seminarnya nanti saya kasih tahu di grup aja Bunda Melisa. Namanya seperti apa? Tapi kalau di umumnya saya buatnya sejarah Nabi gitu aja. Ya. Ya, Cece Luciana boleh nyanyi juga. Nyanyi boleh. Gini ya teman-teman ya. Siapa yang mau nanti gabung boleh DM saya, DM Kak Melisa, DM Bunda Elis, DM Kakak Berliana. Nanti aku ini ada di sini semua kok moderatornya Koko, ada 4 modernya Koko ya. Boleh DM kita ya. 4 ini boleh. Nanti informasinya dari kita ya teman-teman ya. Ya. Karena gini, aku ini ndak pernah privat, aku punya akun ya. Kemarin tuh teman-teman katanya punya akun di privat, aku bingung. Aku cari di pengaturan, ndak pernah privat aku ini. Oh ya, makasih Cece Luciana ya. Ya nanti gini kan teman-teman ya, karena di Google Meet itu kita itu pakai WA ya. Jadi berkenan teman-teman kasih nomor WA ya, gitu ya. Nanti bisa nanti gabung ke tempat kita ya. Berarti tanggal 1 hari Jumat jam 10 siang ya teman-teman ya. Iya, Ya. ya, seperti itu ya. Oke. Itu nanti mungkin lebih bisa 3 jam lebih, tapi nanti kita ada istirahat ya. Pokoknya gini loh, saya mau kasih taunya secara detail aja supaya Bapak Ibu nangkep. Gitu ya. Oke? Ya. Ya, oke, pokoknya ada kan tamu. ini hari libur. Gas kan pokoknya Iya, hari gas libur. sampai selesai. Iya, libur-libur. Wah, berarti waktunya tepat loh. Gas kan sampai Waktunya selesai. tepat Bunda Lida. Iya, ya. Oke, Bunda ini Loh, mungkin privat pencet ya. lagi. Enggak, aku enggak pernah privat deh. Ini akunku yang ini ya, follow yang ini aja. Aku enggak pernah privat loh. Ya Allah, Makanya kok Tuhan aneh. Yesus. Tuh kan, ngomongnya Enggak, privat-privat aku enggak kan. pernah privat. Waduh, yang satunya yang ini ya teman-teman ya. Coba yang ini. Ya. Tuh nggak bisa Yang di ini message. ya. Nah itu banyak kayak gitu juga loh Bunda Lydia. Laporannya nggak bisa di message, nggak bisa di Ini. DM. Iya Dal, ini coba yang akun ini, yang Lydia ini ya. Yang Lydia HM. Ya, saya ada 2 akun. Ya teman-teman ya. Coba kalau Daisa yang naik di atas, ini yang Lydia HM ya. Kok aku bisa gini berarti masalahnya gini Koko yang kemarin Ika itu. Mungkin dia yang privat bukan aku. Jadi dia nggak masuk di aku. Oh, nih, iya aku juga nggak bisa Bun. Nah itu, Desi juga sama. Coba di akunku yang ini naik nih, ndak bisa juga kak? Mungkin gini di tempatnya kakak juga Kak Desi mungkin privat. Kalau privat ke aku ya ndak bisa DM. Jadi dibuka di pengaturan Kak Desi juga. Aku nggak pernah privat ya. Oh, Aku nggak pernah privat iya, ya. iya. Gitu loh Koko. Oke, Jadi oke. kemarin di tempat itu teman-teman yang dia privat, aku nggak pernah privat. Ya teman-teman Oke, ya. sip. Oke. Makasih Koko. Oke. Ini masih lanjut Yuk. gimana ini? Enggak, kita lanjut doa tutup ya.
Oke, Kita doa Koko tutup ya. istirahat yang sebentar Koko Ya. sebelum Koko doa tutup. Hmm. Teman-teman terima kasih semua ya teman-teman ya yang sudah bantu. Nanti aku coba pun ya. Oke. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah bantu posting ulang, share-share, tap-tap layar, juga bagi-bagi gift untuk Koko. Terima kasih semua ya teman-teman. Tapi tetap doakan Koko ya. Doa pribadi secara pribadi teman-teman biar Koko tetap sehat ya sampai besok tanggal 1 ya teman-teman. Ya bukan sampai tanggal 1, nanti kelanjutan tetap doakan Koko ya. Biar Koko tetap sehat, tetap kuat, tetap dipakai Tuhan luar biasa ya teman-teman ya. Dan diberi kerendahan hati ya sama Koko ya. Ya Kak Wulan, boleh lah. Kak Wulan kan sudah ikut menara doa. Nanti gabung di menara doa Kak ya. Ya jadi teman-teman terima kasih banyak semua ya teman-teman. Terima kasih. Koko, lanjut Koko. Ya, kita doa ya Bapak Ibu ya. Saya berharap nanti tanggal 1 banyak yang hadir. Nanti saya buka semua. Ya, tentang sejarahnya dari kelahirannya. Termasuk Kelihatannya nih keluarganya Koko. seperti apa. Koko, Hah? kelihatannya, Hah? kelihatannya yang ikut ini banyak mak-mak ini. Nih kan Mila ini juga sama nih Bunda Dwi nggak bisa DM. Coba Bunda Dwi Ya, dilihat akunnya di privat nggak? Loh, ini Jangan. aku follow teman-teman ya. Siapa yang mau ikut aku follow ini sekarang nih? Aku follow ya. Ini. Mak Loh, kepo ini ceh. sudah berteman ini. Kak Desi sudah berteman sama aku. Bukan Desi tadi siapa yang tadi ya? Dwi ini Dwi. Dian ini Dwi yang Dwi. mana Dwi? Dwi. Dian Ini nih, ini, Dwi ini. privat ini. Mana Dwi mana Kuku? Ada Dwi mana Kuku? Ini Dwi DWI. Sudah aku follow ya, sudah aku follow fallback balik Oh. ya. Coba, Terus ini coba. Dian ndak bisa, dia privat. Ini ndak bisa, dia ndak bisa ya. Dewi si Hotang ini aku follow ya, aku follow teman-teman ya. Kau Ya, follow mudah-mudahan ada ini ya Dian Permatasari, Desi Ratnasari, Bunga Citra Lestari. ya mantap iku jadi bening-bening nah nanti. Jadi bening kita. Loh, ini Kak Nat ini privat ini ya. Aku ndak bisa follow. Ini privat ki Naci ini nggak bisa ya. Aku follow ndak bisa. Kau di privat ini ndak bisa ya. Oke, Ya, ya. sebentar Koko. Daripada nanti bingung aku tak follow mereka ini biar nggak Gibson, kesusahan nanti. Bang Koko Gibson dapat. bisa enggak tuh? Mana? Nah, Gibson, Oke. Gibson. Oke. Nah, sudah aku ikutin ya, Nanti boleh DM saya ya, sudah aku ikutin. Iki Dewi si Hotang ini ndak bisa, oh sudah bisa. Oke, ya tuh ya sudah, sudah. Berarti dia yang di privat bukan aku nak Kuku. Aduh, capek deh. Aku Saya tahu ndak kalau tahu. di sini banyak teman-teman gabung, jadi aku ndak mau privat. Memangnya gunanya apa aku privat Kuku? Iya, oke. Oh, udah bisa ya. Oke. Bang Gibson udah bisa ya. Oke. Yuk kita doa Ya, yuk. makasih ya. Ya, berdoa sudah turun. Haleluya. Gas, Kuku, gas. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Engkau menerangkan semua pengajaran ini dan buat kami mengerti supaya kami tidak tertipu, kami tidak terprovokasi, kami tetap pada track yang benar. Kami minta firman-Mu Tuhan sebagai cahaya sumber terang dalam kehidupan kami, terangi jalan kaki-kaki kami ke depan supaya kami tidak jalan menuju kepada kegelapan. Karena hanya firman-Mu lah sumber terang dalam kehidupan kami, karena firman-Mu lah suluh bagi kaki kami. Karena kami percaya dengan firman-Mu kami tidak terantuk dengan banyaknya kata-kata yang indah, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata seperti kerikil-kerikil yang membuat kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuka segala sesuatunya yang jahat dan sinar terang-Mu akan membuka segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, tolong hamba-Mu, tolong kami semua, tolong Bunda Lydia dan semua moderator kami, Bunda Melisa, Bunda Berliana, Bunda Elis Tuhan. Engkau berkati di mana mereka berada dan juga nanti seminar tentang sejarah Nabi ya yang ada di tanggal 1 Mei pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan nanti yang
memberikan pengertian, dan kami tolak segala bentuk roh penyesatan, kami tolak segala bentuk roh antikristus sepenuhnya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Bapa, dan dikiranya Engkau berkati umat-Mu. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Amin. mendampingi. Makasih Koko, sehat selalu ya Koko. Koko sekarang istirahat ya. Makasih teman-teman ya yang mau melanjutkan aktivitas, yang mau istirahat. Oke. Makasih, Tuhan berkati ya. Koko kita bareng turun Koko.